Halo semuanya, kenalin gue Okta, bisa dipanggil Bangner. Dan di sini gue akan mencurahkan isi pikiran gue pada kalian semua. Berhubung video ini gue buat pakai HP, jadi sebelum HP gue meledak, mending kita langsung aja ke pembahasannya. Beberapa hari lalu, pas gue lagi main sosmed, gue ngerasa capek. Terus mau matiin nih HP-nya. Habis itu gue merenung sambil mandangin langit-langit rumah. Dan pas gue bengong itulah, secara gak sadar banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala gue. Dan di antara banyaknya pertanyaan itu, ada satu yang terasa relate dan berakhir gue cari tahu lebih dalam. Dan pertanyaan itu adalah, kenapa ya sekarang manusia malah mundur? Ya emang sih kalau dilihat dari teknologi, sekarang ini kita sudah jauh lebih maju dari kita yang dulu. Cuma kalau dilihat lagi dari manusianya, gua rasa semakin turun aja kualitasnya. Entah itu dari perilaku, moral, atau apapun itu, kok kayak makin lama makin jelek ya. Gua mikir begitu karena emang kalau dilihat-lihat, makin kesini makin banyak aja hal-hal tolol yang terjadi. Banyak perilaku menyimpang yang paling normalkan, bahkan dibela. Ya contohnya kayak LGBT lah. Sekarang kalau kita negur kaum LGBT itu, kadang mereka lebih galak. Dan itu cuma salah satu contoh kemundurannya aja. Contoh lainnya bisa kayak perilaku anak-anak yang makin lama makin buruk. Kesannya jadi kayak kurang dididik. Nggak usah jauh-jauh deh. Kalau kalian lagi di jalan dan nemu bocah, pasti sering banget nemu bocah yang kalau ditanya jawabannya kamu nanya. Atau kalau di sekolahan ada yang ngasih pendapat, pasti ada aja yang menanggapi dengan Emang ya. Dan ada juga tukang roti yang sering diteriakin pakai jokes-jokes SMP kayak Sari roti, pakainya korupsi, telet, anaknya Megawati. Buat gue sih contoh-contoh itu udah cukup ngebuat gue berpikir kalau generasi muda di sekitar gue ini pada kurang bagus kualitasnya. Mulai dari cara bicaranya, kata-kata yang keluar dari mulutnya, sopan santunnya, dan bahkan perilakunya. Sejauh yang gue lihat, kebanyakan buruk. Ya, walau memang masih ada beberapa anak yang masih kayak anak-anak dan belum terpengaruh pengaruh buruk yang gue sebutin tadi. Tapi itu dikit banget. Kebanyakan ya udah rusak. Menurut gue sih penyebabnya itu banyak banget. Ada yang dari luar dan ada yang dari dalam. Kita bahas dulu aja yang dari dalam. Dari dalam ini maksudnya kayak dari orang tua si anak atau keluarga inti si anak ini. Menurut gue sih orang tua dan keluarga inti inilah yang jadi kunci dan nentuin si anak ini bakal jadi kayak apa. Nah, kesalahan-kesalahan dalam asuhan orang tua inilah yang ngebuat si anak jadi calon-calon sumber daya manusia yang rendah. Contoh kesalahan asuhan ini adalah lalainya orang tua dalam membenahi perilaku menyimpang anak. Maksud gue menyimpang di sini itu kayak kata-kata kasar dan kotor, atau simpelnya kata-kata yang gak pantas keluar dari mulut anak-anak. Kadang malah ada orang tua yang ketawa kalau melihat anaknya berkata kasar. Dan karena orang tuanya ketawa inilah, si anak jadi nganggep kalau kata-kata kasar itu ya normal. Malah lucu, orang tuanya aja ketawa.
Selain itu, ada juga orang tua yang gak mau ribet sama anaknya dan langsung kasih HP aja ke anaknya. Jadi, anak ini gak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Soalnya gak diajarin. Dan ya, seperti yang sering kita dengar, kalau anak-anak adalah peniru yang hebat. Jadi, mereka bakal niru apa yang dia lihat. Karena orang tuanya ngasih dia HP, dia bakal niru apa yang ada di HP. Gak peduli itu sifatnya bagus apa enggak, itu negatif atau positif, pokoknya mereka tiru aja. Dan kalau gue lihat-lihat, di internet itu kebanyakan kontennya kurang bagus. Apalagi untuk anak-anak. Kayak di TikTok, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Itu sebenarnya emang bukan untuk anak-anak, kecuali YouTube Kids. Dan gak sewajarnya juga anak-anak main itu. Tapi kembali lagi, ini semua karena orang tuanya gak mau ribet ngurusin anak. Rewel sedikit tinggal kasih HP dan orang tuanya bisa bebas. Kalau dipikir-pikir lagi, kasihan anak-anak ini. Mereka bukannya dididik dan dibimbing oleh orang tua mereka, malah dididik oleh handphone dan media sosial. Nah, sekarang gue mau bahas faktor dari luarnya. Menurut gue sendiri, faktor dari luar ini itu gak seberapa berpengaruh kayak yang dari dalam. Tapi tetap berpengaruh. Jadi ini gak bisa dianggap remeh juga. Faktor dari luar ini sendiri mencakup lingkungan pertemanan, lingkungan bermain, dan orang-orang di sekitar si anak. Lingkungan di luar ini secara gak langsung ikut membentuk mental dan perilaku anak. Jadi kalau lingkungan di sekitar anak ini gak bagus, si anak bakal ikut ke bawah ke arah yang gak bagus. Hal-hal buruk dari luar ini banyak banget. Dan udah kayak virus aja, nyebarnya cepat banget. Jadi kalau ada satu anak aja yang kurang bagus, bisa jadi anak-anak lain ikut-ikutan gak bagus. Ya di sini didikan orang tua dan pengawasan orang tua benar-benar diuji. Kalau orang tua kurang membekali anak dan kurang diawasi juga, anak ini rawan banget jadi anak-anak yang jelek perilakunya. Kalau memang dirasa lingkungan di sekitar si anak ini gak bagus atau toksik, gua sih lebih milih ngurang-ngurangin interaksi di lingkungan luar dan ngurung diri aja. Tapi gak sampai bener-bener gak keluar. Dan menurut gua, solusi terbaik untuk masalah ini adalah orang tua harus benar-benar ngedidik si anak dengan baik. Dan juga ngawasin apapun yang dilakuin si anak ini, sambil ngasih tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kalau emang ngerasa bakal direpotin sama si anak, mending jangan dulu punya anak. Tunggu untuk benar-benar siap untuk punya anak, dan baru deh punya anak. Gua rasa kalau semua orang tua ngelakuin itu, kualitas generasi muda kita nggak gini. Kesimpulannya sih, generasi muda itu nantinya akan menentukan nasib negeri kita. Dan generasi muda inilah yang nantinya juga akan menggantikan posisi para pekerja produktif. Jadi, kalau kualitas sumber daya manusia muda kita hancur, bagaimana nanti ke depannya? Percuma saja potensi sumber daya alam yang besar kalau tidak bisa mengelolanya dengan baik. Dan dengan kita memajukan kualitas sumber daya manusia muda ini, sama saja kita memaksimalkan potensi yang dimiliki negeri kita. Jadi pesan gue untuk orang-orang tua atau calon orang tua di luar sana, kalau belum siap punya anak, lebih baik tunda dulu punya anaknya. Kasihan anak kalian kalau nantinya lahir cuma dijadiin mainan lucu-lucuan doang. Itu kan manusia,
butuh dibentuk dan dididik sebaik-baiknya. Dan tolong untuk calon atau orang tua di luar sana, anaknya lebih diperhatikan lagi. Jangan suka membenarkan perilaku anak yang salah. Dan satu lagi, bagi kalian yang memiliki adik atau apapun itu, tolong adiknya dibimbing. Jangan malah dijerumuskan. Sebelum HP gua meledak, gua cuma mau bilang makasih udah mau dengerin ocehan gua sampai kelar. Dan udah, gitu aja.